Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Materi yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma'ruf, memberikan nafkah lahir dan batin, mendidik istri dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Adapun kewajiban istri sebagai suami lanjut adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri atau ibu dari anak-anak, Rabbatu al-bait atau manajer rumah tangga, menjadi kehormatan dan harta suami, dan meminta izin kepada suami ketika hendak berpergian dan puasa sunnah. Selanjutnya adalah kewajiban bersama suami istri, yakni menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah dan diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur perbuatan, misyasu al-amal dalam sebuah aspek kehidupan seperti beribadah bersama, menjaga makanan dan minuman agar halal, serta menutup aurat dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Suami istri harus pula selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dengan cara selalu bersabar ketika menghadapi kesulitan, tawakal bila mempunyai rencana, selalu bermusyawarah dan menyelesaikan persoalan, saling mengingatkan dalam kebaikan, mempererat tali silaturahim dengan keluarga, suami istri, dan lain sebagainya. Bila semua hak dan kewajiban suami dan istri serta kewajiban bersama ditunaikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah keluarga sakinah akan terwujud. Karena keluarga sakinah adalah buah dari ketundukan suami istri kepada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sepasang suami istri memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan semua kewajiban rumah tangganya. Selain kewajiban yang dijalani, sepasang suami istri juga memiliki hak yang melekat pada keduanya. Oleh karena itu, suami istri dituntut untuk menjalankan hak dan kewajiban secara adil dan berimbang. Penafsiran Al-Quran tentang ayat yang menjelaskan tentang relevansi hak dan kewajiban suami istri tentu perlu dijelaskan dengan hadis. Relasi suami istri dalam pernikahan merupakan mitra yang sejajar dan bukan relasi subordinasi dari suami yang mengabaikan hak-hak istri. Karena itu, suami istri memiliki hak dalam rumah tangga, baik berkaitan dengan tempat tinggal, nafkah, maupun rasa aman. Sehingga dari konteks tersebut perlu kita ketahui bagaimana relevansi antar tafsir ayat Al-Quran dan hadis. Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa pertama, relasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang setara atas keduanya. Di antaranya adalah hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Keduanya, penafsiran ayat ahkam dengan relevansinya terhadap hadis ahkam tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam hubungan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dan Al-Quran. Disebutkan bahwa suami istri memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma'ruf baik dalam kehidupan sehari-hari maupun menggaulinya. Ini sejalan dengan tafsir hadis Asy'ari bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik mengenai nafkah dan perlakuan kepadanya. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat bahwa istri harus menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami. Ini sejalan dengan tafsir hadis tentang segala hal termasuk keluar rumah, berdandan, menggunakan harta. Masalah perzinan harusnya meminta izin dahulu kepada suami karena suami merupakan ladang surga dan bisa menjadi ladang neraka bagi seorang istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam masyarakat muslim. Fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku, memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Dalam membangun rumah tangga, suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dalam mereka. Menurut Dr. Ali Yusuf Al-Sukbi,
Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan ke dalam 3 garis besar. Pertama, hak istri atas suami. Hak istri atas suami terdiri dari 2 macam hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua, hak non-finansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari 1 orang, dan hak untuk tidak disengsarakan. Hak yang bersifat materi. Mahar, di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh istri. Pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai suatu yang tidak berguna. Seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di Jazirah Arab dan hampir di semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup. Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Mahar dalam bahasa Arab sadaq. Asalnya isim masdar dari kata asadaqah. Masdarnya ishadaq diambil dari kata sidik atau benar. Dinamakan sadaq memberikan arti benar-benar cinta, nikah, dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin. Adapun ijma' telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada 2 pendapat. Pendapat yang lebih sahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan turunnya ayat. Sedangkan untuk kadar atau ukuran mahar, para fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Nafkah. Maksud dari nafkah adalah hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan, sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya. Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya. Syarat seorang istri agar mendapat nafkah adalah sebagai berikut. Pertama, akad pernikahan yang dilakukan adalah sah. Kedua, istri menyerahkan dirinya kepada suami. Ketiga, istri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami. 5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka nafkah tidak wajib untuk diberikan. Hak yang bersifat non-materi. Pertama, nafkah batin. Dalam nafkah batin ini mencakup mempergauli istri dengan baik. Kewajiban pertama seorang suami adalah sebagai istrinya memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya, yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar. Apabila ada yang tidak berkenan di hatinya, maka ia harus bersabar. Menjaga istri di samping kewajiban mempergauli istrinya dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang tidak disukai oleh Allah. Rasulullah bersabda, cemburu itu ada yang disukai Allah dan tidak ada yang tidak pun cemburu yang disukai Allah, yaitu cemburu karena ada kecurigaan. Sedangkan cemburu yang dimurkai Allah, cemburu tanpa ada sebab dan mencurigakan. Yang ketiga, mencampuri istri, yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dan hal ini ketentraman dan keserasian perkawinan antara lain
ditentukan oleh hajat biologis ini. Hak suami istri atas apapun yang terjadi, hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak, bukan kebendaan. Sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup berkeluarga. Hak taat kepada suami. Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istiqomah dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami, meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji. Dalam surat An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki itu adalah pemimpin baik bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka laki-laki atas kebahagiaan yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang telah ia taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan diselenggarakan dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah istri upaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri. Yang kedua, rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana, dan tidak berlebihan. Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya. Yang keempat, suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan. Taat kepada perintah-perintah suami kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Yang kedua, perintah suami tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri baik yang bersifat kebendaan maupun bukan. Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar ke suami istri. Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarganya. Yang ketiga, tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami. Hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya dimaksudkan agar ketentraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara. Yang kedua, tidak durhaka kepada suami. Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya yang dalam sabda beliau diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan sehingga dia kembali juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya kepada kebaikan suaminya. Yang ketiga, memelihara kehormatan dan harta suami. Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkannya seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Kesenangannya mengikuti kesenangan suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah, maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya. Yang keempat, berhias untuk suami. Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup. Tidak perlu melakukannya dengan haram. Sesuai dengan tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecantikan suami.
sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya. Sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan dan bersama baik dalam berhubungan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri, mendorong masing-masing dari keduanya untuk mensucikan jiwa, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami istri dan tidak didapatkan kecuali dengan peran serta dari keduanya. Tetaplah pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangan menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran. Tetapnya nasab dari anak suami yang sah, memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Pendapat ulama mazhab tentang ayat hak dan kewajiban suami istri. Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini, yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami. Ayat ini, 4 imam mazhab sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Syafi'i di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Abu Ishaq ada disebutkan tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci, dan berbentuk khidmat lainnya. Karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberikan pelayanan seksual, sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Yang kedua, mazhab Maliki di dalam kitab Asy-Syurqabi oleh Ad-Darhir adalah disebutkan bahwa wajib atas suami berkhidmat melayani istrinya. Meski suami memiliki keluasan rezeki, sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat, maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya. Yang ketiga, mazhab Hanabilah, seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan sejenisnya, termasuk nyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nas Imam Ahmad rahimahullah. Karena akadnya hanya kewajiban pelayanan seksual, maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh seorang istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanaman. Mazhab Hanafi, seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak oleh istri enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membaca makanan yang siap santap. Dan juga di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hinayah Al-Fiqih Hanafiyah disebutkan, seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak," dan membuat roti, maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberikan makanan siap santap atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan, dan pendapat ini juga diikuti oleh Al-Imam Al-Akasani dalam kitab Al-Bada. Mazhab Az-Zalibi dalam mazhab yang diperoleh Daud. Kita juga menemukan pendapat para ulama yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadomi dan memasak dan lain sejenisnya.